Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Ading semua, apa kabar ya? Terima kasih buat kalian yang selalu stay di channel Kang Ading. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya di negara Brunei Darussalam tentang apa saja yang dilarang di negara Brunei Darussalam. Khususnya buat kalian yang ingin jalan-jalan ke negara Brunei Darussalam ataupun ingin bekerja ke negara Brunei Darussalam, ada baiknya kalian perhatikan poin-poin berikut. Memang poin-poin ini tidak sampai detail ya, tapi minimal memberi Anda gambaran apa saja yang dilarang di negara Brunei Darussalam agar Anda datang ke Brunei Darussalam selamat dan pulang dengan selamat. Seperti itu ya. Mohon maaf Kang Ading kalau ada suara ketuk-ketuk ya, karena memang di bawah saya ini sedang ada yang membetulkan rumah seperti itu ya. Jadi ada suara ketukan-ketukan palu, mohon maaf ya. Oke, langsung saja. Jadi begini Kang Ading, sahabat Kang Ading semua, ada poin-poin yang harus kalian tahu di mana poin-poin ini sama sekali dilarang di negara Brunei Darussalam. Apa saja itu? Yang pertama adalah menyebarkan berita bohong atau hoax. Jadi jika kalian ke negara Brunei Darussalam, apabila kalian menyebarkan berita bohong, kalian akan ditangkap seperti itu ya. Jadi jangan sekali-kali kalian menyebarkan berita bohong di negara Brunei Darussalam atau hoax. Jadi misalkan seperti ini, ada pesan masuk lewat WhatsApp, ada pesan masuk berita misalkan lewat sosial media, kalian jangan pernah langsung meng-share-nya atau kalian jangan pernah langsung membagikannya tanpa kalian mencari tahu dulu kebenarannya seperti itu ya. Jadi di negara Brunei Darussalam kalian tidak boleh sembarangan menyebarkan berita-berita yang tidak benar atau tidak valid ataupun belum tentu kebenarannya seperti itu ya. Jadi buat kalian hati-hati, jangan sembarangan menyebarkan berita bohong di negara Brunei Darussalam. Yang kedua, oh, mohon maaf ya, ini gangguan tok tok tok. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, yaitu kumpul kebo atau zina. Di Indonesia biasa disebut kumpul kebo ya. Jadi, buat kalian yang berada di negara Brunei Darussalam, yang baru datang ke Brunei Darussalam, jangan pernah sekali-kali kalian membawa pasangan kalian ataupun membawa yang bukan suami istri ke dalam suatu ruangan sama-sama untuk melakukan zina seperti itu ya, karena akan merugikan kalian sendiri. Negara Brunei Darussalam adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Jadi zina betul-betul dilarang di negara Brunei Darussalam dan hukumannya bisa fatal. Jadi sebaiknya kalian hindari. Dan bila kalian sebagai sepasang suami istri datang ke Brunei, saya sarankan kalian membawa buku nikah ya, minimal ya, untuk memberikan bukti bahwa kalian adalah suami istri seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah visa kerja. Jadi bila kalian mendapatkan pekerjaan ke negara Brunei Darussalam, misalkan dari agensi kalian ditawarkan kerja di restoran misalkan, atau driver misalkan, supir. Nah, setelah kalian proses visa, oke, saya visa sebagai supir misalkan ke negara Brunei Darussalam, supir pribadi misalkan. Kebetulan di negara Brunei Darussalam kalian ditempatkan misalkan jadi kerja sebagai helper, tukang masak di restoran. Kalian jangan mau seperti itu ya. Karena bila kedapatan kalian juga akan kena denda seperti itu ya. Jadi usahakan bila kalian kerja ke negara Brunei Darussalam sesuai visa, misalkan visa driver ya kerja driver, misalkan visanya tukang masak ya kerja tukang masak, seperti itu. Jangan visa driver kalian kerja tukang masak, ataupun sebaliknya, ataupun ya intinya jangan visa lain kerja lain seperti itu. Jadi usahakan sama seperti itu ya, karena efeknya bisa fatal pada kalian sendiri. Kemudian poin berikutnya adalah traveling untuk kerja. Jadi misalkan kalian datang ke sini niatnya untuk jalan-jalan seperti itu, tapi datang setelah nyampe Brunei kalian tiba-tiba pengen mencari kerja, tidak boleh ya. Kalau kalian niat ke sini untuk jalan-jalan sebagai turis, ya kalian tidak boleh bekerja di sini. Karena untuk bekerja di sini kalian harus mempunyai visa kerja seperti itu ya. Jangan sembarangan.
di negara Brunei Darussalam itu peraturan dijalankan sebaik mungkin. Jadi kalian wajib menaati segala peraturan yang ada di negara Brunei Darussalam. Poin selanjutnya, bila kalian misalkan satu grup nih dari Indonesia jalan-jalan ke Brunei Darussalam, naik bus, misalkan naik bis, kan ada tuh bis dari Pontianak ke Brunei, misalkan kalian naik bis satu rombongan, ataupun naik pesawat satu rombongan, misalkan jalan-jalan. Nah, bila kalian setelah sampai ke Brunei, terus kalian nginap di hotel, kalian jangan pernah tidur bareng-bareng. Jadi maksudnya laki-laki khusus untuk laki-laki, perempuan khusus untuk perempuan. Jangan pernah, walaupun ada, kan saya temen, udah biasa gitu kan, cuma numpang tidur saya. Tidak boleh. Perempuan tidak boleh campur dengan laki-laki, seperti itu. Jadi bila sewa kamar, walaupun kalian niatnya cuma untuk tidur saja, menghemat biaya, jangan pernah tidur sama-sama perempuan dengan laki-laki ya. Karena itu akan timbul fitnah dan berbahaya buat kalian. Kemudian, poin selanjutnya yaitu alkohol. Jangan pernah sekali-kali kalian mengkonsumsi alkohol khusus buat orang muslim di negara Brunei Darussalam. Bila kalian kedapatan atau kalian ketahuan, itu dapat merugikan kalian sendiri, seperti itu ya. Di sini saya tidak menyebutkan berapa dendanya, berapa hukuman penjaranya, seperti itu ya. Yang pasti kalian akan rugi sendiri, seperti itu. Jadi buat kalian yang muslim jangan pernah minum alkohol, apalagi membawanya masuk ke negara Brunei Darussalam. Kalian bisa sengsara nanti pas datang ke sini. Jadi jangan pernah ya menyepelekan peraturan-peraturan di negara Brunei Darussalam, seperti itu. Untuk non-muslim sendiri, mereka kalau misalkan minum alkohol itu khusus di kalangan mereka dan bukan di tempat umum dan khusus di area pribadi mereka, seperti itu ya. Dan untuk muslim sama sekali dilarang, tidak boleh, seperti itu. Poin selanjutnya yaitu rokok. Rokok di negara Brunei Darussalam dilarang, tidak boleh sama sekali, dan bahkan di kedai-kedai, di toko-toko, di supermarket tidak ada yang menjual rokok. Jadi kalian jangan pernah mengkonsumsi rokok di negara Brunei Darussalam. Kalian bisa kena denda, seperti itu ya. Denda pertama kalian akan didenda, ketahuan kedua kali kalian didenda, ketahuan ketiga kali kalian akan didenda, dan denda itu terus meningkat. Jadi saya harapkan kalian tidak pernah merokok di negara Brunei Darussalam. Nah, oke sahabat ngading, saya tidak panjang lebar, itu poin-poin walaupun istilahnya tidak sampai detail, tapi minimal kalian bisa tahu seperti itu ya. Apa saja yang dilarang di Brunei Darussalam. Yang pertama, jangan pernah menyebarkan berita bohong. Yang kedua, jangan pernah berzina di negara Brunei Darussalam. Yang ketiga, bekerjalah sesuai visa kerja Anda apa, seperti itu. Yang ketiga, jangan pernah niat untuk traveling, jalan-jalan, tapi datang ke sini untuk bekerja. Yang seterusnya, kalian bila rombongan ke sini, jangan pernah tidur sama-sama berlawanan jenis. Perempuan dengan laki-laki, perempuan khusus perempuan, laki-laki khusus laki-laki. Sewa kamarnya jangan pernah sama-sama. Poin selanjutnya yaitu alkohol. Untuk umat muslim dilarang mengkonsumsi alkohol di negara Brunei Darussalam. Dan membawa masuk alkohol itu sangat dilarang di negara ini. Kemudian rokok juga di negara Brunei Darussalam dilarang. Oke, sahabat ngading. Jadi buat kalian ya, itu poin-poin besarnya. Nanti detailnya kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Atau yang lebih tahu detail apa lagi, silakan tulis di kolom komentar, seperti itu ya. Nah, sahabat Kang Ading semua, saya di sini hanya berbagi sedikit pengalaman tentang negara Brunei Darussalam sesuai yang saya tahu di negara Brunei Darussalam. Oke, jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Dan sekali lagi mohon maaf ya, di bawah ini sedang ada yang membetulkan rumah, jadi saya tidak bisa membuat video ini panjang-panjang karena bising dengan ketukan palu. Oke, terima kasih buat sahabat ngading semua. Semoga kalian sehat, semoga kalian banyak rezekinya, dan semoga kalian sukses. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.